Kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan koperasi di Indonesia. Materi pertama, koperasi dan perundang-undangan. Koperasi adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Keikutsertaan pemerintah negara-negara yang sedang berkembang ini, selain didorong oleh adanya kesadaran untuk turut serta dalam membangun koperasi, juga merupakan hal yang sangat diharapkan oleh gerakan koperasi. Hal ini antara lain didorong oleh terbatasnya kemampuan koperasi di negara yang sedang berkembang untuk membangun dirinya atas kekuatan sendiri. Di sini ada 6 substansi penting yang harus disosialisasikan kepada masyarakat dan gerakan koperasi yang harus dirumuskan bersama antara Kementerian Koperasi dan UKM. Yang pertama ada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada mempertegas legalitas koperasi sebagai badan hukum, maka pendiriannya koperasi harus melalui akte otentik. Yang ketiga, ada hal dalam permodalan dan selisih hasil usaha telah disepakati rumusan modal awal koperasi, serta penyisihan dan pembagian cadangan modal. Yang keempat, ada ketentuan mengenai koperasi simpan pinjam atau bisa disingkat dengan KSP mencakup pengelolaan maupun peminjamannya. Yang kelima, ada pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi akan lebih diintensifkan. Yang keenam, ada dalam rangka pemberdayaan koperasi, gerakan koperasi didorong membentuk suatu lembaga yang mandiri dengan menghimpun iuran dari anggota serta membentuk dana pembangunan. Materi selanjutnya yaitu tantangan dalam pembangunan koperasi. Terbukanya perekonomian nasional terhadap perkembangan perekonomian dunia diperkirakan akan menghadirkan perubahan-perubahan besar dalam tatanan kehidupan ekonomi nasional. Persaingan usaha akan semakin ketat, peranan ilmu pengetahuan dan teknologi akan meningkat, serta tuntutan akan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengantisipasi dan merencanakan masa depan juga akan meningkat. Kedudukan dan keberadaan koperasi makin terintegrasi dan berperan menentukan ke dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, tantangan dalam pembangunan koperasi adalah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju, mandiri dan memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang berujung pada meningkatnya perekonomian nasional. Yang kedua, yaitu mengenai kendala dalam pembangunan koperasi. Untuk menjawab berbagai tantangan, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang umumnya belum memadai. Ini merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya dan berakibat pada kurang efektif dan efisiennya organisasi dan manajemen koperasi. Yang kedua, lemahnya struktur permodalan koperasi, rendahnya usaha pemupukan permodalan dari anggota dan dari dalam koperasi, serta terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. Kelemahan permodalan ditambah dengan kendala lainnya akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan koperasi. Yang ketiga, terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi. Ini berpengaruh pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. Yang keempat, mekanisme kelembagaan dan sistem koperasi yang seharusnya berpijak pada prinsip koperasi belum berjalan dengan baik. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran anggota akan hak dan kewajibannya, serta belum berfungsi secara penuh mekanisme kerja antar pengurus dan antara pengurus dengan pengelola koperasi. Yang kelima, masih kurangnya kepercayaan untuk saling bekerja sama.
Ini merupakan kendala bagi terwujudnya kerjasama dan terbentuknya jaringan usaha antara koperasi dengan pelaku ekonomi lainnya. Yang keenam, kurang memadainya prasarana dan sarana yang tersedia di wilayah tertentu, terutama kelembagaan keuangan, baik bank maupun bukan bank, produksi dan pemasaran, khususnya di daerah tertinggal, turut pula menjadi kendala bagi pengembangan koperasi di daerah tersebut. Nah, yang terakhir, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang koperasi. Kurangnya kepedulian dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi yang tercermin dari masih rendahnya peran serta dan dukungan masyarakat dalam pembangunan koperasi. Yang ketiga yaitu peluang dalam pembangunan koperasi. Selaras dengan perkembangan pembangunan yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6, terbuka berbagai peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi. Pembangunan nasional dalam pembangunan jangka panjang kedua, khususnya rencana pembangunan 5 tahun ke-6 yang mendahulukan aspek pemerataan, akan membuka peluang yang lebih besar bagi pembangunan koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai landasan hukum baru juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Untuk materi selanjutnya, yaitu yang pertama, arahan pembangunan koperasi. Pengembangan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar koperasi makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi sekutu perekonomian nasional yang tangguh. Lalu, materi yang kedua yaitu sasaran pembangunan koperasi. Pemerintah menetapkan sasaran operasional pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6, diantaranya yaitu yang pertama, makin meningkatnya kualitas sumber daya manusia koperasi yang berdampak pada makin meningkatnya kemampuan organisasi dan manajemen koperasi. Yang kedua, makin meningkatnya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi yang tepat guna. Yang ketiga, makin kukuhnya struktur permodalan dan jaringan usaha koperasi secara horizontal dan vertikal. Lalu yang keempat, makin berfungsi dan berperannya lembaga gerakan koperasi. Sasaran pengembangan koperasi di pedesaan, diantaranya yaitu yang pertama, makin berkembangnya koperasi di pedesaan atau KUD yang mampu memberikan kesempatan dan menumbuhkan prakarsa masyarakat pedesaan untuk meningkatkan usaha yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, makin menyebarnya koperasi unit desa yang mandiri di seluruh pelosok tanah air. Yang ketiga, makin meningkatnya kemampuan usaha dan peran koperasi di pedesaan atau KUD untuk mendorong berkembangnya agribisnis, agroindustri, industri pedesaan, jasa keuangan, dan jasa lainnya termasuk penyediaan kebutuhan pokok. Yang keempat, yaitu makin meningkatnya kualitas pelayanan usaha koperasi di pedesaan atau KUD kepada para anggotanya dan masyarakat di daerah tertinggal, terisolasi, terpencil, di perbatasan dan permukiman transmigrasi. Selanjutnya, yang menjadi sasaran pengembangan koperasi di perkotaan, yaitu yang pertama, makin berkembangnya koperasi berbasis konsumen yang mampu melayani kebutuhan pokok para anggota dan masyarakat di daerah permukiman rakyat. Yang kedua, makin berkembangnya koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, makin berkembangnya koperasi jasa di berbagai bidang. Yang keempat, makin meningkatnya kualitas pelayanan koperasi pada para anggota dan masyarakat di daerah perkotaan yang tertinggal. Lalu, untuk materi yang terakhir yaitu kebijaksanaan pembangunan koperasi.
Secara umum, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatnya prakarsa, kemampuan, dan peran gerakan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan, usaha, dan sistem koperasi. Secara khusus, kebijaksanaan pembangunan koperasi dalam rencana pembangunan 5 tahun ke-6 adalah meningkatkan akses dan pangsa pasar yang dilakukan melalui beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama, meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan dan kepastian usaha, serta memperluas akses terhadap informasi usaha. Yang kedua, memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh struktur permodalan, dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen. Yang keempat, meningkatkan akses terhadap teknologi dan meningkatkan kemampuan memanfaatkannya. Yang terakhir, mengembangkan kemitraan antara lain dengan mengembangkan kerjasama antar koperasi.